Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa kembali di dalam ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita masih melakukan ibadah kesucian ini di rumah kita masing-masing, namun kita percaya rumah kita pun menjadi bait Allah di mana kita dapat berdoa, menaikkan puji-pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya ibadah kesucian ini jadi sesuai dengan kehendak-Mu dan membawa hormat bagi kepujian-Mu. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ketemu lagi minggu pagi ini dalam ibadah online Gereja Pasamatan Korps 2 Jakarta. Saudara, banyak orang yang mengatakan bahwa masa-masa ini adalah masa-masa kehidupan umat manusia yang sedang diterpa oleh badai yang besar. Baik badai kesehatan, badai perekonomian. Banyak negara yang sudah secara resmi dinyatakan mengalami resesi. Banyak negara-negara yang tadinya mulai mereda korban COVID-nya mulai tambah banyak lagi. Banyak perusahaan yang sudah mem-PHK karyawannya. Kita sedang ada di dalam badai yang besar di dalam sejarah umat manusia. Banyak orang yang berpikir bahwa di dalam badai ini kita hidup tanpa pengharapan. Tapi tahukah saudara, pada waktu John Newton ada di dalam badai yang sangat besar yang menguncang kapal yang ditumpanginya, yang dia merasa harapan hidupnya sangat tipis. Justru di dalam badai yang besar itulah lahir sebuah karya yang luar biasa, yang sampai hari ini masih dinyanyikan di seluruh gereja-gereja yang ada di dunia. Di dalam badai yang besar itulah lahir Amazing Grace. Sangat besar anugerahnya. Di tengah badai ternyata bisa terlihat ada anugerah Allah yang besar. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Amat besar anugerahnya.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan, bahwa di tengah badai COVID-19 ini, di tengah badai ekonomi yang melanda banyak negara, Engkau bisa tetap membuat kami bisa bertahan dalam kehidupan kami. Kami tetap ada seperti kami ada. Kami tahu itu hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami masing-masing, keluarga kami, sanak saudara, teman-teman kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya ingin mengucap syukur kalau Tuhan begitu luar biasa dan cakap memelihara kehidupan keluarga saya pribadi. Pagi hari ini saya ingin mengucap syukur kalau kurang lebih 2 minggu yang lalu Papa mulai sakit, mulai dari batuk, lalu badannya panas. Saudara-saudara, apa yang menjadi ketakutan kita di masa pandemik ini adalah kita tahu ya bahwa COVID-19 ya, dengan kondisi seperti batuk, pilek, ciri-cirinya kayak gitu. Nah, papa saya mulai dari batuknya gitu ya, batuknya lumayan sering, dan hari pertama, hari kedua badannya mulai panas. Nah, yang menjadi ketakutan saya ya ini gitu ya, dengan masa-masa yang seperti ini gitu. Tapi saya tetap berpikir positif, saya tetap berdoa, apapun yang terjadi saya tetap harus bisa menghadapinya gitu ya. Tuhan kasih saya kekuatan untuk bisa menghadapi. Lalu saya ingat hari ketiga badan papa juga masih panas, bukan panas ya, tapi kayak hangat gitu, sumeng-sumeng gitu. Akhirnya saya bilang, Pak, kayaknya kita harus ke dokter. Lalu saya ketemu dengan Om Dan, kita konsultasi, dan hari itu Om Dan ada kasih suntik dan obat gitu ya. Malam itu papa sudah sedikit berkurang batuknya. Saya berpikir, wah puji Tuhan, berarti obatnya bekerja dengan baik gitu ya. Lalu hari Kamis saya masih cek papa, badannya masih panas, masih sumeng gitu ya. Sumengnya itu nanti ada, nanti hilang, nanti ada lagi, panas lagi, nanti hilang gitu. Tapi dia tidak demam gitu ya. Saya selalu cek sama papa, Pak masih bisa cium bau-bau gak gitu ya, masih bisa rasa gak? Masih. Yang masalah cuman hanya badannya aja yang panas. Nah, saudara-saudara, sampai hari Minggu saya masih cek, papa badannya masih seperti itu ya, batuknya udah hilang sama sekali. Saya berpikir, aduh Tuhan, apa yang harus saya lakuin gitu ya. Saya gak pernah berani cerita sama teman-teman saya gak pernah berani konsultasi, karena jujur kalau saya konsultasi, saya bisa cerita sama teman saya makin lebih stres gitu ya. Karena biasanya mereka akan kasih tahu, Matt lo harus ini, Matt lo harus itu gitu ya. Jadi makin banyak masukan, makin bikin saya pusing. Tapi saya cuman bawa ke dalam doa saya berpikir, Tuhan, kalau misalnya memang Tuhan mengizinkan untuk terjadi dalam keluarga saya, terutama papa saya, mengizinkan penyakit ini terjadi, ya berikan saya kekuatan untuk bisa melewati. Lalu saya masih tetap berpikir positif. Saya pikir saya cek darah aja. Hari Senin saya bawa papa saya untuk cek darah, untuk cek tipes dan DB gitu ya. Saya berpikir ya penyakit kayak begini mungkin DB atau tipes, karena sakitnya papa, panasnya papa itu datangnya pagi enggak seger gitu ya, nanti tak jam 2 jam 3 sore itu udah mulai anget lagi gitu ya, nanti hilang lagi, nanti timbul lagi. Nah, akhirnya pergi cek darah dan hasilnya memang negatif ya untuk tipes dan DB. Waduh, saya makin lebih takut lagi gitu ya. Saya pikir-pikir, aduh Tuhan, saya mesti gimana lagi gitu ya. Apa yang saya takutkan benar-benar terjadi gitu ya. Tapi saya konsultasi lagi sama Om Dan, dan Om Dan bilang, Meta kayaknya harus bawa untuk swab untuk lebih pastinya gitu ya. Lalu hari Selasanya saya pergi karena papa ada BPJS, jadi kita gunakan BPJS. Lalu saya pergi ke rumah sakit umum yang ada di Jalan Madu. Lalu saya ke sana ketemu dokter di IGD, dan dokter cek memang coba deh di rapid, lalu di cek di ronsen paru-parunya, dan ternyata memang dia bilang ada infeksi tapi paru-paru di bagian bawah. Tapi dokter belum bisa menyimpulkan kalau ini adalah COVID, jadi harus menunggu hasil rapidnya. Lalu setelah hasil
setelah dokter bicara seperti itu, dokternya mengizinkan pulang, lalu kita pulang dan 1 jam lagi dia bilang kembali untuk melihat hasilnya. Dan puji Tuhan hasil rapidnya itu non reaktif dan dokter hanya kasih obat untuk 5 hari ke depan. Saya bilang, dokter kalau misalnya memang masih panas seperti ini gimana? Dia bilang ya nanti balik lagi. Oke. Lalu setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari minum obat, saya berpikir aduh Tuhan gimana ya. Dan mulai malam itu setelah 3 hari minum obat, mulai malam itu papa panasnya udah berkurang gitu ya. Lalu hari keempat hilang, udah gak panas lagi. Lalu hari kelima sebelum obatnya habis itu juga sudah tidak panas lagi. Dan sampai hari ini saya menyaksikan kecintaan Tuhan dalam kehidupan saya. Papa sudah tidak panas lagi, dan setiap hari makin hari papa dipulihkan, papa terus dikasih kekuatan yang baru sama Tuhan, dan itu menjadi kekuatan saya. Saudara-saudara yang ingin saya saksikan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, pertolongan Tuhan juga tidak terlalu cepat, tapi saya tidak percaya Tuhan, waktunya Tuhan adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi segala sesuatu, keresahan saya, ketakutan saya bawa ke dalam tangan Tuhan, dan saya berdoa karena hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan, hanya Tuhan yang mampu menguatkan. Inilah menjadi kesaksian saya supaya bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, ada waktu bagi kita untuk mewujud nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Mungkin kita tidak membawanya ke gereja, tapi waktu kita memberikannya di rumah kita masing-masing, bagi Tuhan itu adalah persembahan yang kudus, yang harum, dan yang berkenan kepadanya. Kita nyanyikan satu pujian, sementara itu kita akan membawa persembahan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, terima kasih karena kami tahu Engkau yang sudah menyertai kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami berkat yang cukup sehingga kami dapat memberikan persembahan pada minggu pagi ini. Tuhan, meteraikanlah persembahan kami, pakai persembahan kami ini untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, untuk menolong pelayanan Tuhan, baik di gereja kami maupun di gereja-gereja yang lain. Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Bila Engkau memberikan kami pengertian, Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam hati dan jiwa pikiran kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kembali Tuhan pertemukan kita dalam ibadah kesucian, walaupun masih dalam kondisi secara virtual, tapi kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dalam Injil Markus 10 ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu sekalian. Markus 10 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berbicara kepada kami masing-masing melalui hamba-Mu. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tetapi kami percaya ketika hikmat Tuhan menuntun hamba-Mu, maka Engkau sendiri ya Bapa yang akan berbicara kepada kami, yang akan menyampaikan isi hati-Mu pada kami, yang akan memberkati kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini, iman kami dikuatkan, hidup kami, rohani kami disegarkan, dan kami semakin dihantar dekat kepadamu, dan hanya nama-Mu saja yang dipuji dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, semua orang pasti senang menerima berkat dari Tuhan. Siapapun itu, pasti ingin mendapatkan berkat dari Allah yang luar biasa. Karena itulah banyak orang berbondong-bondong ingin menerimanya. Bahkan semua orang, laki-laki ataupun perempuan, pasti berharap dapat memperolehnya. Demikian juga dengan orang tua maupun anak muda, orang miskin ataupun orang kaya, anak-anak ataupun orang dewasa, pasti semua orang berharap dapat memperoleh berkat Allah. Hal itu juga yang dinantikan oleh orang tua yang datang kepada Yesus. Seperti yang tertulis dalam pembacaan kita tadi. Mereka berharap bukan hanya mereka sendiri yang akan menerima berkat dari Tuhan. Tapi mereka juga ingin anak-anak mereka pun dapat memperolehnya. Karena itulah mereka membawa anak-anaknya kepada Yesus. Tapi betapa kecewa hati mereka ketika murid-murid Yesus melarang mereka, ketika murid-murid Yesus tidak mengizinkannya. Mereka pasti sangat kecewa.
Namun betapa lega hati mereka ketika Yesus memperbolehkan mereka dan Yesus mengizinkan mereka untuk membawa anak-anaknya datang kepadanya. Karena itulah para orang tua segera membawa anak-anaknya kepada Yesus. Dan Yesus dengan penuh sukacita menyambut mereka. Yesus dengan penuh sukacita memeluk mereka, merangkul mereka, bahkan juga memberkati mereka. Itulah yang dilakukan Yesus pada orang-orang yang selalu berharap padanya. Dia selalu menyambut siapa saja yang datang kepadanya. Karena itulah semua orang yang ingin mendapatkan berkat daripadanya, semua orang pasti ingin memperoleh berkat Allah yang luar biasa. Dan tentang hal itu, pasti ada banyak alasan yang mendasarinya. Mengapa kita ingin mendapatkan berkat yang istimewa itu dari Tuhan Yesus? Alasan-alasan itu diantaranya adalah yang pertama, dalam berkat Allah ada kuasa kekuatan. Dalam berkat Allah ada kuasa kekuatan. Hal itu juga yang dialami oleh Nabi Elia ketika dia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Isabel. Pasti pada saat itu Elia merasa tertekan, Elia merasa takut dalam hidup rohaninya. Pada saat itu Elia merasa tidak dihargai, dia merasa sendiri. Dia merasa tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itulah dia merasa letih dalam hidup rohaninya. Dan hal itu juga yang dirasakannya. Ketika dia merasa bahwa jerih payahnya, jerih lelahnya, kerja kerasnya tidak dihargai dan mendapatkan apresiasi dari orang-orang Israel. Elia secara mental dan spiritual lelah dengan apa yang dialaminya. Karena itulah dia melarikan diri ke tempat yang sunyi. Dia melarikan diri ke tempat yang sepi. Bahkan kalau kita membaca bagian dari firman Allah, dia sempat mengambil keputusan untuk mengakhiri tugas dan pelayanannya. Sedemikian dalam depresi yang dialami oleh Elia. Sedemikian down kondisi Elia pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah berkenan menemuinya. Ketika Allah berkenan berbicara kepadanya. Elia kembali dikuatkan. Elia kembali diberi pengharapan. Elia kembali memperoleh semangat dalam Tuhan. Bahkan dia juga kembali dipulihkan dan dikuatkan iman percayanya kepada Tuhan. Hal yang sama juga terjadi pada kita. Yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan dalam segala sesuatunya. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kelemahan dalam usaha dan pekerjaan saudara. Sedang mengalami kelemahan secara ekonomi dan finansial saudara. Sedang mengalami kelemahan dalam kesehatan saudara. Berita firman Tuhan pagi ini adalah Allah dapat memulihkan dan menguatkan saudara. Dalam namanya ada berkat kekuatan yang kita butuhkan. Dalam namanya ada berkat pemulihan yang kita perlukan. Dan dalam namanya ada semua berkat yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam hidup kita. Karena itulah kita harus tetap tinggal dalam kasih-Nya. Lalu hal kedua yang dapat kita peroleh dari hal tersebut adalah dalam berkat Allah ada kuasa kesembuhan. Inilah yang dialami oleh Bartimius dan orang-orang yang datang kepada Yesus. Ketika mereka mengalami kelemahan secara fisik dan datang kepada Yesus,
mereka mendapatkan kesembuhan dari kuasa yang dimilikinya. Mata Bartimius yang buta dicelikkan oleh Tuhan. Perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya juga mengalami lawatan Allah. Pendarahannya berhenti dan dia disembuhkan oleh kuasa Allah. Hal yang sama juga dialami oleh orang yang lumpuh, yang digotong oleh teman-temannya melalui atap rumah. Dia juga mengalami kuasa Allah. Kuasa yang dimiliki dalam Yesus Kristus. Dia dapat berjalan seperti orang lainnya. Bahkan masih banyak lagi orang-orang yang sakit yang dijamah oleh Yesus dan disembuhkannya. Itulah berkat kesembuhan yang ada dalam namanya. Dan hal itu juga terjadi dalam hidup kita. Sakit fisik kita dapat dijamah dan disembuhkan oleh kuasa Allah. Kesaksian yang tadi telah kita dengar membuktikan betapa Tuhan hebat dan berkuasa. Kuasa yang ada dalam namanya masih ada dan tetap ada dalam hidup kita. Bahkan kuasa kesembuhan itu tetap ada sampai selama-lamanya. Karena itulah saudara, jangan pernah kita menyaksikan kuasa yang ada dalam namanya. Jangan kita pernah meragukan kesembuhan yang ada dalam namanya. Dan jangan kita pernah menyaksikan kuasa yang dimiliki Allah dalam Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang dapat menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita. Hanya Dia yang dapat menjamah kesehatan fisik kita secara sempurna. Dan hanya Dia yang dapat menyehatkan tubuh jasmani kita dari sakit penyakit apapun. Yesus dapat melakukannya bagi kita. Bahkan hanya Dia yang dapat menyembuhkan luka batin kita, sakit hati kita, dan perasaan kita yang terluka oleh ucapan orang lain, oleh perbuatan orang lain, oleh tingkah laku orang lain. Hanya Yesus yang dapat menyembuhkannya dari hidup kita. Karena itulah kita harus tetap bersandar kepadanya. Lalu hal ketiga yang kita peroleh adalah dalam berkat Allah ada kuasa kemenangan. Dalam berkat Allah ada kuasa kemenangan. Hal itu juga yang dialami oleh Daud ketika dia berperang melawan Goliat. Walaupun tubuh Daud kecil bila dibandingkan dengan tubuh Goliat yang sangat besar, tapi Daud tidak gentar dalam menghadapinya. Walaupun pengalaman Daud sangat terbatas bila dibandingkan dengan keahlian Goliat yang luar biasa dalam berperang, tapi hal tersebut tidak menciutkan nyali Daud dalam menghadapinya. Dan walaupun teknik peperangan Daud tidak sebanding dan tidak seberapa bila disejajarkan dengan kemampuan Goliat yang begitu lihai dalam berperang, tapi hal itu sama sekali tidak menyurutkan semangat Daud dalam menghadapinya. Dan semuanya itu terjadi karena Daud yakin pada janji penyertaan Allah yang luar biasa. Karena itulah Daud dapat berkata demikian kepada Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Melalui kalimat tersebut, Daud percaya bahwa dia berperang bersama dengan Tuhan. Karena itulah dia yakin pasti akan mendapatkan kemenangan.
Hal yang sama juga terjadi pada bangsa Israel ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka berperang dengan mengandalkan Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka mereka dapat menghancurkan tembok Yeriko yang begitu besar, yang begitu tebal, yang begitu kokoh. Dapat hancur. Dan selain itu, mereka juga dapat menghalau penduduk asli tanah Kanaan dan mengalahkan siapa saja yang menjadi musuh-musuhnya. Itulah yang terjadi pada Daud dan orang-orang Israel dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Dan hal yang sama juga dapat terjadi dalam hidup kita. Dan yang menjadi musuh kita adalah dosa, kejahatan, tantangan, pergumulan adalah musuh-musuh yang harus kita kalahkan. Karena itulah ketika kita berhadapan dengan dosa yang ingin menguasai hidup kita, yang ingin merajai hidup kita, maka kita harus berusaha menghancurkannya. Begitu juga ketika kita menghadapi kejahatan yang ingin merajai hidup kita, menguasai hidup kita. Kita pun juga harus menghancurkannya. Hal yang sama juga terjadi ketika tantangan dan pergumulan ingin menghancurkan iman kita. Maka kita pun harus menghadapinya. Dan hanya bersama dengan Tuhan, maka kita pasti akan tampil sebagai pemenang. Dan hanya bersama dengan Tuhan, maka kita pasti dapat mengalahkan semua kejahatan, semua dosa, semua tantangan, semua pergumulan yang kita alami. Semua yang melemahkan iman kita, semua yang akan menghancurkan percaya kita. Kalau kita menghadapinya bersama dengan Tuhan, maka kita pasti akan tampil sebagai pemenang. Dan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan memperoleh kemenangan. Karena itulah kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan menyanyikan atau mendengar pujian ini. Sementara itu ada waktu dan kesempatan bagi saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Tantangan dan pergumulan kita berbeda-beda. Kelemahan kita, keadaan kita semua tidak sama. Tapi kita bersyukur kita memiliki Allah yang luar biasa. Kuasa dan kemenangannya sanggup menolong kita. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan karena dalam Engkau ada jalan keluar. Ada kemenangan, ada pertolongan, ada berkat yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan karena dalam Engkau ada kesembuhan dari kelemahan tubuh, dari luka batin yang kami alami. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk dapat kami selalu menjalani tantangan pergumulan ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami memperoleh kemenangan. Pada saat ini Tuhan, secara khusus hamba ingin berdoa. Untuk mereka yang berdoa, menyerahkan hidup mereka, menyerahkan usaha pekerjaan mereka, menyerahkan keluarga rumah tangga mereka, menyerahkan kesehatan mereka kepada Tuhan. Oh Tuhan, dengarkanlah jeritan hati mereka. Jawablah ya Tuhan. Berikanlah kemenangan, berikanlah kekuatan iman, berikanlah kesembuhan dalam hidup mereka. Supaya mereka dapat mengalami, merasakan lelawatan Allah itu nyata dalam hidup mereka. Secara khusus Tuhan, kami ingin berdoa untuk kakak dari Bapak Dhani Sukamto yang beberapa waktu yang lalu mengalami kecelakaan di Jerman. Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam pembaringannya. Engkau jamah mereka ya Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya dapat segera sadar dan pulih dari komanya. Sehingga mereka dapat mengalami kasih Allah yang luar biasa. Jarak boleh memisahkan kami ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan mereka. Dan dapat melakukan hal-hal yang besar dalam hidup mereka. Kami pun ingin berdoa ya Tuhan. Untuk para kadet di Pusdiklat. Tuhan, kiranya Engkau juga menolong mereka. Menjamah mereka yang masih sakit. Engkau sembuhkan dengan sempurna. Rencana pelantikan dan pengutusan yang akan dilaksanakan pada bulan ini. Kiranya Engkau mendahului rencana ini. Supaya bila menjadi kehendak Tuhan, semua dapat dilakukan sesuai dengan kehendak dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Engkau berkati ya Tuhan. Presiden Jokowi dan Kabinet Indonesia Maju. Engkau terus berkati. Supaya mereka dapat memikirkan hal-hal yang dapat membawa kemajuan bagi rakyat Indonesia. Tuhan, kiranya tolong agar upaya untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan upaya untuk pemulihan ekonomi. Engkau sendiri yang akan memberkati dan menolongnya. Berkati juga pemerintah DKI. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bagi Bapak Anies Baswedan. Engkau menolong ya Tuhan. Supaya di bawah kepemimpinan beliau. Jakarta juga maju. Dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di Korps 2. Untuk para lansia. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka masing-masing. Engkau kiranya memberikan kekuatan kesehatan yang prima. Sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa. Agar di masa lansia mereka dapat menikmati kebersamaan dengan kaum keluarga, anak-anak mantu dan cucu. Engkau berkati usaha dan pekerjaan jemaat-Mu di korps ini. Engkau kiranya menolong ya Tuhan, supaya apapun yang mereka lakukan dan kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sehingga mereka dapat melihat kelimpahan Allah itu luar biasa dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang karena pendidikan, pelayanan, keluarga, rumah tangga harus berpisah dengan kami. Ada di antara mereka yang di luar kota, bahkan di luar negeri. Oh Tuhan, kiranya Engkau akan menolong, memberkati mereka masing-masing. Teristimewa untuk mereka yang berprofesi sebagai dokter. Tuhan, lindungi mereka, jaga mereka, naungi mereka.
Jauhkan dari virus-virus yang ada. Bahkan seluruh jemaat Tuhan di Korps 2. Kiranya Engkau jauhkan dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan. Bapa di surga, secara khusus kami ingin berdoa untuk Bapak Ahmadi yang mengalami kelemahan tubuh dan saat ini masih dirawat di Australia. Engkau kiranya menjamah beliau dengan kuasa-Mu ya Tuhan, supaya beliau dapat pulih seperti sedia kala dan dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah pagi ini. Kami percaya Bapak Tommy Gani yang sudah memimpin, Tuhan juga memberkati dalam usaha pekerjaan, keluarga dan rumah tangganya. Terima kasih untuk Bapak Willy Cahyadi yang dengan setia memfasilitasi, menolong kami sehingga acara ibadah online yang dilakukan selalu membawa berkat untuk jemaat Tuhan. Kembalikan berkat-Mu bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Bahkan seluruh para opsir setempat, baik dewasa ataupun orang muda. Engkau memberkati mereka. Engkau menghargai pengorbanan mereka. Dan Engkau kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk semua hal yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah dan memperluas daerah saudara. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai saudara dan melindungi saudara daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa saudara dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.